Salam sahabat wanita cakap yang dikasihi oleh Tuhan. Sahabat wanita, di dalam perjalanan hidup ini, semua orang pasti pernah mengalami kecewa, kehilangan, ditinggalkan, atau merasa selalu sendiri. Perasaan-perasaan seperti itu, disadari atau tidak, akan menumpuk di alam bawah sadar kita dan membuat hidup kita menjadi berat. Bahkan tidak jarang akan mempengaruhi vitalitas dan kesehatan emosi kita. Sahabat wanita, apabila hal-hal itu terus-menerus dibiarkan serta tidak mengalami kesembuhan, maka akan membuat seseorang menjadi kehilangan gairah, kehilangan semangat hidup, dan kehilangan pengharapan. Namun kita bersyukur, di dalam Kristus selalu ada harapan. Di dalam Kristus selalu ada pertolongan. Sedalam apapun luka yang kita alami, seperih apapun luka itu, sesakit apapun, semuanya bisa disembuhkan. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sahabat wanita, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada semangat yang baru, selalu ada harapan yang baru. Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, ketika hatimu terluka, terhimpit dalam beban dan pergumulan yang berat, mari kita belajar dari Daud. Dalam kesusahan hatinya, dalam segala tekanan dan penderitaan yang dialaminya, Daud tidak mencari pertolongan manusia, tetapi ia mencari pertolongan Tuhan. Daud tahu bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menjadi tempatnya bersandar, tempatnya bergantung. Hanya Tuhan saja yang selalu dapat diandalkan. Mazmur 143 ayat 4-8 berkata, Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menengadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke lubang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Sahabat wanita yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun persoalan yang engkau alami hari ini, percayalah Tuhan pasti sanggup menolong engkau. Ketika engkau merasa kekuatanmu mulai hilang, semangatmu menjadi lemah, engkau merasa letih, lesu, dan lelah dengan semua beban hidupmu, jangan putus asa. Kuatkan hatimu dan hampirilah Tuhan. Datanglah kepadanya seperti yang dilakukan Daud. Sahabat wanita, dalam pergumulan hidupnya, Daud selalu mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu yang pernah Tuhan lakukan atas hidupnya. Daud tidak pernah melupakan kasih setia Tuhan yang memimpin hidupnya. Keputusan hatinya untuk mengingat kebaikan Tuhan membuat Daud selalu kuat dan tabah dalam menghadapi penderitaan. Sehingga Daud berkata, kalau dulu aku ditolong Tuhan, hari ini pun aku pasti ditolong. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, Dia juga yang akan melepaskan aku dari cakar beruang. Sahabat wanita,
Mengingat perbuatan Tuhan atas hidup kita akan membuat hati kita menjadi kuat dan selalu bersyukur atas kebaikan-Nya, kebaikan yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Dan kalau kita belajar dari Daud, ketika persoalan datang, ia selalu meminta tuntunan Tuhan. Daud meminta tuntunan Tuhan untuk menunjukkan jalan-jalannya. Sahabat wanita, jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Jalan Tuhan adalah jalan yang lurus. Jalan Tuhan adalah jalan kehidupan, sehingga menghindarkan kaki kita dari terantuk batu dan jalan yang serong. Sahabat wanita cakap, hanya dalam jalan Tuhan ada kesembuhan. Hanya dalam jalannya ada pemulihan. Dalam jalannya ada keselamatan. Dan dalam jalan-jalan Tuhan ada kehidupan yang kuat dan berkemenangan. Oleh karena itu, kuatkan hatimu dalam segala pergumulanmu, teguhkan imanmu, berpeganglah pada pengharapan iman kita di dalam Kristus Yesus, sebab pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Mari kita hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam kemenangan iman. Salam pemenang, salam wanita cakap. Tuhan Yesus memberkati. Amin.